Bab 3861, Medan Bintang Serigala Perang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, Bintang Serigala. Keluarga-keluarga aliansi semua bangsa tidak bersatu, tetapi mereka juga datang ke armada ratusan kelompok etnis. Ada kurang dari 10.000 kapal perang dari berbagai ras, dan ratusan ribu di antaranya, seperti beberapa kelompok etnis kelas 1, armada ratusan kelompok etnis. Bersama-sama, mereka juga telah mengumpulkan armada hampir 30 juta kapal perang. Dari segi kuantitas, telah melampaui koalisi 4 anggota yang telah ditaklukkan. Selain itu, pasukan aliansi klan Wan ini adalah upaya untuk menunggu tenaga kerja. Hampir 30 juta kapal perang berada di udara di wilayah luar pegunungan Wolverine, dan mereka menyia-nyiakan ribuan mil jauhnya. Namun, meskipun pasukan pertahanan ini memiliki barisan besar, ia terdiri dari armada ratusan kelompok etnis. Dari susunan formasi, itu dapat dilihat samar-samar. Ini jelas merupakan kelemahan fatal. Ratusan kelompok etnis tidak dapat membentuk komando terpadu. Setelah perang dibuka, efek ke atas dari perintah akan sangat dibatasi. Star Wars, yang paling tabu. Dalam hal ini, Liga Wanzu sendiri juga jelas, tetapi masalah ini tidak dapat diselesaikan. Bagaimanapun, aliansi baru saja didirikan. Tidak buruk untuk memiliki lebih dari 2.000 kelompok etnis untuk sementara bersatu bersama. Jika Anda ingin membuat larangan perintah, komando terpadu, ini harus dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dengan cara yang sama, pasukan koalisi 4 anggota juga telah mempertimbangkan masalah semacam ini. Setelah tiba di bintang Wolverine dan melihat pasukan lain-lain yang ada di tangan mereka sendiri, puncak iblis di benteng utama tanda barat juga bertanggung jawab atas seluruh cabang. Nyonya Mo, komandan utama armada koalisi 4 keluarga, tertawa di tempat. Sama seperti pasukan lain-lain, berani memanggil Liga Klan Wan. Sungguh menggelikan. Sambil menggelengkan kepala dan tertawa, Motaye bahkan mengeluarkan perintah, saya akan segera mulai berteriak dan meminta pihak lain untuk menyerahkan buku itu dalam waktu 1 jam, atau segera memulai perang, semua kapal perang, salvo penuh. Pada saat ini, 20 juta pasukan koalisi dari 4 kelompok iblis, tikus angkasa, semut dewa, dan pasukan raksasa, semuanya telah memasuki medan bintang serigala, melayang di atas tepi luar medan bintang, menghadap ke depan, di seberangnya adalah pasukan aliansi kebangsaan Wan yang sudah berjalan lama. Kedua kubu pertempuran dipisahkan satu sama lain oleh alam semesta yang berjarak ribuan mil. Jumlah total kapal perang di kedua belah pihak telah mencapai lebih dari 50 juta. Perang bintang ini jarang terjadi selama hampir 10.000 tahun, bahkan dalam perang bintang antara dua pesawat. Sampai jumpa, namun saat ini, hanya perang saudara antara berbagai budak kosmik di alam semesta pertama yang telah menunjukkan skala seperti itu. Ini menunjukkan kekacauan alam semesta pertama, dan betapa seriusnya saat ini. Instruksi mau dikeluarkan, dan 22 kapal perang dari pasukan koalisi beranggotakan 4 orang segera meluncurkan pengisian bahan bakar senjata angkatan laut dan kap pertahanan energi. Suara bernada rendah yang pekat bergema di seluruh bagian kehampaan, dan ada berbagai jenis cahaya yang bersinar telah berubah menjadi perisai energi, yang menutupi kapal dengan berbagai ukuran. Pada saat yang sama, beberapa benteng besar berdiameter 100.000 meter yang bertanggung jawab untuk berteriak juga sepenuhnya meluncurkan sistem panggilan arah kemudi bintang berkekuatan tinggi kapal, dan mengarahkan makna Mo ke kam-kam musuh ribuan mil jauhnya melalui wacana. Menyampaikan masa lalu, dalam waktu 1 jam, serahkan buku itu, jika tidak, itu akan dimulai dengan ayunan penuh. Ini sangat kuat, dan strategi skuadron ini sama sekali berbeda ketika berada di ruang tikus, semut neraka, dan bahkan raksasa. Sebelumnya, semuanya didasarkan pada membangunkan Huairu. Sekarang, kesempatan untuk datang dan berbicara tidak diberikan. Secara langsung diharuskan untuk menyerahkan buku, jika tidak, itu akan dimulai. Sikap yang sangat keras, terutama sama seperti disita, tetapi perlakuan yang diterima saat ini, dan 3 kelompok etnis, seperti tikus ruang angkasa yang sebelumnya ditaklukkan, memiliki perbedaan yang sangat besar. Ini jelas seorang biksu di pintu, juga keluarga serigala adalah hidangan. Chang Rongyu, leluhur keluarga serigala Chang, sekarang berada di armada utama serigala Chang di Kampusat. Pertempuran ini, Chang Rongyu adalah komandan dari hampir 30 juta pasukan kapal perang gabungan ini.
Di bawah amarah yang membara, Chang Rongyu secara langsung mengungkapkan sikapnya melalui sistem vokal yang diarahkan bintang, iblis dan 4 suku, terlalu menipu. Orang tua Chang Rongyu, atas nama Serigala Chang, berkata tidak. Yah dan 4 keluarga lainnya memang kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk bersaing dengan yang lain di alam semesta pertama, iblis, tikus angkasa, semut hitam besar, dan raksasa. Lelaki tua itu menasihati, segera mundur, jika tidak konsekuensinya akan sia-sia. Tuan tanah dan kesalahan pihak lain semuanya berbicara. Jika Anda tidak menanggapi, Anda akan takut pada pihak lain, dan akan sedikit memengaruhi moral Anda. Nyonya mau segera menanggapi, dan sikapnya tetap keras seperti sebelumnya. Meskipun dia hanya seorang master setengah langkah, dia sama dengan komandan tim lainnya, tetapi dalam momentum, itu tidak lemah. Iblis lelaki tua itu, dalam perbaikan, mungkin itu harus disebut pendahulu. Tetapi sekarang kedua pasukan saling berhadapan, Anda dan saya adalah komandan armada, lelaki tua itu tidak perlu bersikap sopan kepada Anda. Peringatan terakhir, kalian masih punya waktu 3 menit untuk mempertimbangkan, kalian harus membuat kesalahan sendiri. Setelah 3 menit, seluruh serangan dimulai. Ini adalah perintah militer, dan ini adalah permainan yang berbeda. Berpikirlah dengan jernih. Raungan, tidak ada alasan. Buka senjatanya, tembakkan segera. Di kubu yang berlawanan, raungan leluhur serigala Chang Rongyu segera terdengar, dan ada rasa malu dan marah. Sebagai penguasa dunia, saat ini, di hadapan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dia setengah langkah. Pemilik domain memperingatkan bahwa paru-parunya meledak. Karena inilah dia telah kehilangan rasionalitasnya. Bagaimanapun, dia pernah marah sebelumnya, dan ditambah dengan temperamen etnis serigala Chang yang keras, juga diharapkan bahwa Chang Rongyu akan tiba-tiba pergi dengan kasar. Tetapi ini telah melakukan tabu komando. Setidaknya, secara tak terlihat, dalam benak para komandan berpangkat tinggi lainnya yang membentuk koalisi besar ini, mereka meninggalkan dorongan yang menjengkelkan dan kesan buruk tanpa wadah pemikir. Perang belum dimulai, dan kubu musuh sudah tidak terlihat, menciptakan tunas ketidakstabilan militer. Dan inilah yang dengan sengaja membuat istri Mo marah, tujuan Chang Rongyu. Booming, raungan besar terdengar, dan itu bukan 1 atau 2, tetapi sangat padat sehingga tidak dapat dihitung. Suara gemuruh itu dibawa oleh banyak senjata dan tembakan pada saat yang sama. Dalam sekejap, seluruh bagian kehampaan itu benar-benar terang, dan banyak senjata energi dengan ukuran yang berbeda, terjalin menjadi jaring, melesat ke arah depan. Namun, tembakan senjata itu bukanlah kebalikan dari armada koalisi kebangsaan Wan, raungan leluhur keluarga serigala Chang Rongyu, komandan pasukan koalisi beranggotakan 4 orang, Mo Tae. Melepaskan tembakan pertama, membuka perintah tembakan. Yang disebut 3 menit, bahkan 3 detik belum tiba, seluruh armada kapal perang mencapai armada besar 22 juta raksasa, telah meluncurkan putaran tembakan. Menghadapi semua ini, pihak lawan dari pasukan kebangsaan Wan tidak siap, dan komandan armada yang tak terduga, Chang Rongyu, meraung lagi dan meraung. Para perwira komandan armada berbagai keluarga menghela napas dan menggelengkan kepala. Hasil akhir dari pertempuran ini sudah di depan mata, suara gemuruh itu terus berlanjut, kecuali 22 juta kapal perang dari pasukan koalisi beranggotakan 4 orang seperti iblis, dan hampir 30 juta tentara koalisi kebangsaan Wan di luar puluhan ribu mil, semuanya melepaskan tembakan. Untuk sementara waktu, senjata energi berukuran tak terhitung jumlahnya dengan ukuran yang berbeda ditembakkan di kehampaan, terjalin menjadi jaring raksasa yang menyilaukan, menutupi puluhan ribu mil di antara kedua pasukan. Pemandangan ini begitu indah, cantik dan menyesakkan, alam semesta gelap asli dari kehampaan, sekarang menjadi seperti dunia dongeng, menyilaukan. Namun, hal-hal indah selalu membawa kematian yang unik, terjalin dengan setiap kolom cahaya energi yang menghancurkan dari jaringan virtual ini, yang esensi sejatinya sebenarnya adalah membunuh. Booming, boom, titik. Setelah mekar sebentar, kekuatan membunuh jaringan raksasa ini akhirnya muncul. Deru keras dari bantingan, semburan sinar energi kapal, dan garis pertahanan yang dibuka di kedua kubu, masing-masing memiliki kejangnya sendiri. Beberapa kapal perang berubah menjadi bola api besar, dan semuanya hancur total. Alam semesta menjadi lebih cerah dan lebih indah. Namun saat ini, pemandangan ini tidak ada hubungannya dengan dongeng, gaya lukisannya langsung berubah,
dongeng telah menjadi pemandangan kehancuran seperti kiamat, dan setiap bola api besar yang mekar dan mekar melambangkan banyaknya kehidupan yang sekarat. Dalam pertempuran ini, pasukan koalisi beranggotakan 4 orang seperti iblis tidak bermaksud untuk Huairu. 9 anggota emas aliansi, 7 diantaranya memiliki nama dan 2 lainnya, dan 2 lainnya akan diputuskan di masa mendatang. Oleh karena itu, untuk menaklukkan keluarga Serigala Chang, cara mengikuti godaan untuk menarik orang tidak lagi berlaku. Hanya dengan kekuatan besi dan darah, secara paksa dimasukkan ke dalam aliansi. Pada saat ini, perang dimulai, dan kehampaan bergetar. Setiap menit dan setiap detik, kapal perang meledak di kehampaan dan berubah menjadi bola api besar. Setiap menit dan setiap detik, ada banyak kehidupan, berubah menjadi abu terbang, dan itu musnah. Kedua kubu memang seperti ini, tetapi tidak ada yang mundur. Namun, seiring berjalannya waktu, medan perang asli, yang memiliki kekuatan yang seimbang, tanpa disadari menjadi miring. Partai Koalisi Wanjia dengan hampir 30 juta kapal perang secara bertahap menunjukkan kemundurannya. Meskipun ada banyak kapal perang di sisi kubu ini, semuanya jelek, tetapi mereka dengan tergesa-gesa dirakit oleh ratusan pelayan budak. Tidak hanya komandonya tidak seragam, tetapi pangkat kapal perangnya juga sedikit lebih rendah. Koalisi 4 keluarga iblis berbeda. Kesatuan dalam komando tempur merupakan suatu keuntungan. Di sisi lain, spesifikasi peperangan koalisi 4 keluarga jelas lebih kuat daripada pihak lain. Puluhan ribu kapal perang yang dimobilisasi oleh kelompok iblis tidak semuanya berdiameter 5.000 meter dan berdiameter 100.000 meter, tetapi mereka merupakan proporsi yang sangat tinggi. Bagaimanapun, karena usulan Yesuan untuk mengumpulkan tol, kelompok iblis dapat dikatakan telah menghasilkan banyak uang, dan berbagai sumber daya dan kapal perang telah menerima tangan yang lembut. Sekali lagi, tambang emas telah membuktikan kekayaan Ferry. Selain itu, tikus luar angkasa dan semut neraka dan skuadron raksasa yang bergabung dengan perang salib koalisi, dan kapal perang yang dimobilisasi oleh masing-masing kelompok etnis hanya 4 juta. Untuk mengekspresikan suatu sikap, suku-suku memobilisasi semua kapal perang yang bergabung dengan perang salib. Spesifikasinya semuanya tinggi. Dalam keadaan ini, pasukan koalisi iblis dan 4 ras secara langsung hanya berjumlah 22 juta, lebih sedikit dari pasukan koalisi kebangsaan Wan yang dipimpin oleh Serigala Chang. Namun secara umum, koalisi besar dari 4 orang iblis, baik itu jumlah benteng besar dan kecil, atau jumlah benteng besar dan kecil, lebih banyak dari pihak lain. Ini jelas merupakan keuntungan kuat yang tidak dapat diabaikan. Setelah hanya setengah hari yang singkat, lawan dari koalisi kebangsaan Wan telah menunjukkan kekalahan yang jelas. Di antara armada ratusan kelompok etnis, beberapa dari mereka hanya mengirim puluhan ribu kapal perang, armada mereka, dan bahkan semua telah hancur. Situasi perang sangat sengit, kedua belah pihak mengalami kerusakan, dan proporsi kerusakan perang tidak sedikit. Dalam hal kerusakan kapal perang, bahkan koalisi 4 keluarga iblis telah mencapai hampir 1 juta dalam waktu singkat. Jumlah kapal perang dengan kapal perang yang lebih rendah dan jumlah total kapal perang yang hancur telah melampaui 2 juta, hampir 3 juta. Tembakan artileri dari koalisi 4 keluarga iblis terlalu ganas. Jumlah benteng besar dan kecil serta benteng besar dan kecil awalnya besar. Komando tidak hanya bersatu, tetapi juga tingkat Zhangqi, menunjukkan seni komando yang matang. Di bawah komando Mo Taye yang benar, ukuran dan benteng pasukan koalisi 4 negara memusatkan tembakan dari waktu ke waktu, dan secara khusus memilih kapal perang skala besar seperti benteng besar dan kecil di kam lainnya. Pada awal strategi ini, tidak ada yang bisa dilihat, tetapi seiring berjalannya waktu, yang kuat di antara berbagai armada nasional aliansi nasional Wan dengan cepat menemukan bahwa itu salah. Di kam sendiri, ada semakin sedikit benteng berdiameter 50.000 meter dan 100.000 meter. Benteng-benteng besar dan kecil ini umumnya bertanggung jawab atas fungsi kapal induk, dan instruksi akan dikeluarkan berlapis-lapis. Selain itu, karena medan perang antara kedua kam, dipisahkan oleh ribuan mil jauhnya, meskipun diameter 5 meter dan benteng berdiameter 10.000 meter, jangkauan senjata dapat mencapai jarak ini. Tetapi jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang daya mematikan yang kuat, Anda dapat memiliki daya jera yang cukup hanya dalam jarak 10.000 mil, tetapi hanya kekuatan benteng besar dan kecil. Dengan penurunan tajam yang tampak dalam jumlah benteng besar dan kecil di sisi aliansi klan Wan, krisis akhirnya muncul.
Tentara lain-lain semacam ini yang tidak dapat membentuk komando terpadu, efek ke atas dan efektif dari instruksi operasional hampir sepenuhnya merajalela, dan ratusan armada etnis yang membentuk pasukan koalisi, hampir semuanya saling bertarung. Tembakan senjata angkatan laut dapat membubarkan pasir, dan tidak mungkin untuk membentuk kekuatan yang menekan. Ini adalah lingkaran setan. Benteng-benteng di armada berbagai faksi di Kam-Kam semakin sedikit. Kekuatan pencegah terhadap pasukan koalisi 4 anggota musuh yang berjarak ribuan mil dengan cepat melemah. Ini canggung. Jumlah benteng besar dan kecil di sisi berlawanan dari iblis masih sama. Diameter kolom cahaya energi senjata cahaya mati antimateri hitam meledak secara berurutan, dan itu masih merupakan serangan yang padat, seringkali berupa tembakan. Ada kapal perang besar seketika berubah menjadi abu terbang. Benteng-benteng besar dan kecil di Kam-Kam mereka sendiri hampir habis dalam kekacauan yang terus-menerus. Di bawah keadaan itu, situasinya semakin buruk. Ini sudah sangat kritis bagi aliansi Wanjia. Tetapi dalam menghadapi semua ini, Panglima tertinggi pasukan Liga Nasional Wan, penguasa dunia, Chang Rongyu, kecuali raungan mengaum, tetapi tidak ada tatanan yang membangun sama sekali. Faktanya, bahkan dengan perintah seperti itu, mustahil untuk mencapai seluruh pasukan dalam sekejap. Sebagai benteng andalan dalam perintah pemindahan, benteng itu hampir hancur. Dalam kasus ini, para pemimpin puncak dari berbagai kelompok etnis yang membentuk koalisi kecewa, dan seorang komandan yang tidak kompeten menyebabkan finalisasi perang yang lengkap. Akhirnya, di antara ratusan kelompok etnis, para komandan beberapa kapal etnis mulai mengeluarkan instruksi untuk mundur. Ini juga merupakan hal yang tidak perlu dipikirkan lagi. Mereka tidak dapat menahan pemboman pasukan dari Kam-Kam lawan dengan daya tembak terkonsentrasi. Selanjutnya, itu juga sia-sia. Pada saat ini juga, di dalam benteng utama Krautwolf, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Menghadapi situasi memalukan ini, Chang Rongyu, penguasa keluarga Chang Wolf, melarikan diri sepenuhnya hanya dalam waktu setengah hari. Keseimbangan perang telah benar-benar miring. Aliansi etnis Wan yang dipimpin oleh Serigala Chang telah secara langsung meletakkan dasar karena komando tingkat tinggi yang tidak kompeten. Dengan jumlah benteng besar dan kecil di seluruh koalisi besar, kemenangan dan kekalahan akhir perang ini tidak memiliki ketegangan. Atas semua ini, para komandan armada dari ratusan kelompok etnis lemah yang datang dari semua bantuan semuanya marah dan enggan melihat orang-orang mereka sendiri di bawah komando operasi yang tidak berimbang ini, menyia-nyiakan hidup mereka dengan sia-sia. Segera, armada satu kelompok etnis mulai mundur. Pada akhirnya, hampir terbentuk gelombang. Armada suku yang hancur bergegas keluar dari garis depan dan menelusuri kembali ke belakang. Adegan ini hanyalah interpretasi sempurna dari kekalahan pegunungan. Namun, berbagai keluarga armada yang datang dari penyelamatan memiliki cara untuk mundur, tetapi bagi pemilik serigala-serigala, keluarga Serigala Chang telah lama pensiun. Pertempuran ini, menang atau kalah dan diperbudak. Raung, siapa yang berani mundur? Orang yang melarikan diri, mati. Pada saat kritis, leluhur keluarga Serigala Chang, penguasa dunia yang kuat, Chang Rongyu tiba-tiba meraung, membuat raungan yang mengerikan, dan kemudian bentuk tubuhnya ditarik keluar dari benteng utama Serigala Chang, langsung memanifestasikan darah dari luasnya tubuh itu benar. Serigala Qian dengan seluruh tubuh seperti jarum, berjongkok di kehampaan, dahak raksasa berdarah, tubuh mencekik gas yang menyesakkan, batas tak terlihat dari tekanan utama, langsung menyelimuti kekosongan ribuan mil. Ledakan, serigala biru besar itu baru saja mengangkat tungkai depan kanan, dan berbalik ke ruang kosong yang berbelok ke belakang. Armada 3 atau 4 ribu yang sedang mengungsi benar-benar musnah. Ribuan kapal perang dari semua jenis, tanpa kecuali, semuanya berubah menjadi bola api besar, menerangi kehampaan. Para penguasa dunia yang kuat, meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa Wei dapat mencerminkan surga, tetapi mereka dapat disebut tuan tanah, pada dasarnya sebuah domain, dan kekuatan mereka dapat dihormati. Belum lagi ribuan kapal perang, bahkan jika itu adalah puluhan ribu kapal perang, mereka tidak mampu menyerang monster tua itu. Orang tua itu marah dengan situasi di depan pasukan yang kalah, dan telah jatuh ke dalam keadaan gila, jika tidak, ia tidak akan pernah menunjukkan cara darah seperti itu. Anda harus tahu bahwa armada yang dihancurkannya tidak mungkin milik Serigala Chang. Armada Serigala Chang tidak berani mengungsi. Bagaimanapun, tuan tua keluarganya sendiri ada di medan perang. Siapa yang berani mundur?
Bahkan jika Anda takut mati, tidak peduli seberapa tidak disengaja pertempuran itu, Anda hanya dapat menangkap bebek dan memakainya. Armada ini, yang ditembak oleh Chang Rongyu, adalah kelompok yang lemah. Mungkin kelompok ini tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Serigala Klan, tetapi sekarang semua orang adalah anggota aliansi semua bangsa dan statusnya di liga. Itu datar, dan kali ini perang, meskipun itu adalah pertempuran aliansi 4 bangsa untuk melawan iblis dan 4 kelompok etnis lainnya, tetapi bagaimanapun juga, keluarga lain sekarang bergegas untuk membantu, orang-orang harus membantu Anda Serigala Chang. Tidak peduli dari sudut mana untuk mempertimbangkan, para penguasa keluarga Serigala Klan tidak mencegah orang lain untuk mundur, dan bahkan mengangkat tangan mereka ke armada keluarga yang dikirim oleh keluarga, kualifikasi semua anggota dimusnahkan. Setidaknya, aliansi Wanzu pertama kali didirikan, dan garis besar semua aspek disiplin militer, belum disusun. Apa yang disebut argumen melarikan diri terlalu mengada-ada. Dapat dikatakan bahwa serangan Chang Rongyu telah sepenuhnya mendorong Serigala Chang ke situasi di mana para perampok tidak lagi hancur. Setan dan pasukan koalisi beranggotakan 4 orang lainnya tidak disebutkan saat ini, setidaknya, dalam aliansi Klan Wan, keluarga Serigala benar-benar tidak cocok. Akan dikecualikan oleh kelompok etnis lain, dan bahkan mengajukan pertanyaan. Semua ini disebabkan oleh leluhur keluarga Serigala Chang, tidak heran yang lain. Tetapi pada saat ini, meskipun langkahnya untuk menghancurkan keluarga armada memang telah mendinginkan hati semua armada skuadron lainnya, tidak ada armada dari kelompok etnis manapun, dan mereka bersedia tinggal di sini lagi untuk terus membantu Serigala menjual kehidupan. Bagaimanapun, Chang Rongyu adalah penguasa perbatasan, dan sekarang berada di kubu kedua belah pihak dalam pertempuran sengit. Hanya keberadaan kelas utama ini, iblis dan koalisi beranggotakan 4 orang lainnya, tidak ada presiden. Tidak ada satupun dari ratusan armada etnis yang telah didatangi aliansi Klan Wan. Saat ini, satu-satunya penguasa lapangan Chang Rongyu adalah gila. Kekuatannya benar-benar tercengang. Puncak dari berbagai armada yang bergegas untuk mengungsi semuanya terguncang. Pertama kali mereka mengeluarkan perintah untuk menghentikan evakuasi. Situasinya lebih kuat daripada orang-orang, bahkan jika mereka tidak memiliki niat untuk bertarung. Tetapi di bawah batas Chang Rongyu, armada semua kelompok etnis hanya dapat bertahan sampai kulit kepala. Bahkan jika itu adalah pekerja asing, itu lebih baik daripada serigala buas tua dalam perjalanan menuju evakuasi. Dapat dikatakan bahwa sejak saat ini, Serigala Chang tidak hanya kalah dalam pertempuran, tetapi juga hati orang-orang. Jika pertempuran ini masih tak terkalahkan, itu sama sekali tidak ada alasan. Kebenaran ini, Chang Rongyu juga mengerti bahwa dia juga melihat situasinya, tetapi dia tidak mau. Dalam pandangannya, pertempuran ini, pada kenyataannya, masih ada secercah kehidupan. Keuntungan dari pasukan koalisi beranggotakan 4 orang, seperti iblis, hanyalah komando, dan jumlah benteng besar dan kecil yang dapat membentuk pencegah saat ini. Dia mengakui bahwa dalam seni memimpin Star Wars, dia memang lebih rendah dari pihak lain. Dalam waktu setengah hari yang singkat, hasil yang memalukan ini telah terjadi. Ukuran benteng telah terkonsentrasi oleh pihak lain, dan satu persatu disingkirkan satu persatu. Tapi itu tidak masalah. Selama dia memiliki kesempatan, tidak sulit untuk menyingkirkan benteng-benteng andalan. Para komandan utama dari kam-kam lain berdasarkan kemampuan mengerikan para penguasa. Bahkan ukuran benteng besar dan kecil di mata pihak lain, hanya beberapa tembakan, Anda dapat menghancurkan bagian besar di tangan Anda sendiri. Perbedaan kekuatan tempur kelas atas ini, mudah untuk menjadi datar lagi. Setelah kedua poin ini tercapai, armada dari berbagai faksi yang sekarang sedang mengasah pekerjaan mereka pasti akan memperbarui antusiasme mereka dan meledakkan harapan baru untuk pertempuran ini. Memikirkan hal ini, Chang Rongyu tidak ragu-ragu, dan dia berteriak di langit. Serigala besar itu telah mengangkat anggota tubuh kanannya lagi. Kali ini, itu adalah kekosongan ribuan mil jauhnya, dan itu ditujukan pada tuan di kam musuh. Benteng utama, tanda barat. Jika telapak tangan ini terkena, retribusi barat tidak akan diragukan lagi, bahkan jika itu adalah dua pemilik domain di armada, itu tidak dapat menahan. Tepat pada saat kritis ini, suara dingin tiba-tiba muncul. Hantu tua, apakah kaisar tidak ada? Dengan suara kata-kata yang penuh dengan dingin dan dingin, bagian atas kekosongan di tengah medan perang, sesaat retak di langit, kolom cahaya energi besar berwarna darah langsung dilepaskan,
wajah hitam Kaisar Sihir Mo Yutian keluar. Pada titik ini, Mo Taye dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari kampnya sendiri menunjukkan senyum kemenangan di wajahnya. Bahkan para petinggi dari ratusan armada etnis Liga Nasional Wan pun lega. Perang ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan hasil akhirnya akan berada di antara kedua kubu. Kartu. Saat suara iblis generasi pertama jatuh, diikuti oleh beberapa derit keras. Di atas medan perang antara kedua kubu, ada beberapa lokasi, dan juga lapisan langit yang besar retak. 3 kolom cahaya energi yang berbeda, seperti sungai Tianhe, sedang melampiaskan. Kemudian, ada 3 sosok dari salah satu dari 3 sinar cahaya ini, tubuh penuh dengan tekanan tertinggi dari pembangkit tenaga listrik utama. Saat ini, di antara aliansi tanpa nama yang didirikan oleh Ye Xuan, 9 tetua berbasis emas dari kelas utama memiliki 7 bunga dan master terkenal, dan mereka telah membuka singularitas binatang buas asli yang belum lahir. Sekarang aliansi tanpa nama dapat ada 6 orang di tingkat utama yang datang kapan saja. Dan kali ini hanya 4 dari mereka. Yang pertama datang adalah generasi Kaisar Iblis, dan 3 penguasa yang datang ke yang berikutnya adalah Nyamuk Gila, Tikus Angkasa, Raja Tikus Emas, Taring Emas, dan pembunuh penguasa semut berdarah. Dalam sekejap, 3 penguasa dunia turun, dan pertama kali setelah kedatangan, mereka telah menyatakan sikap mereka dan mengeluarkan peringatan hikmat. Serigala, jangan membangkang, apakah kamu ingin menyeret keluarga serigala, dan keluarga akan hancur. Tidak ada ruang untuk perubahan, keluarga serigala, jatuh atau mati. Beri kamu waktu sebentar untuk mempertimbangkan. Setelah 1 menit, kami akan menembak. Sikapnya terlalu kuat, dan keempat penguasa dari para penguasa lama datang pada saat yang sama, mengeluarkan peringatan hikmat, menyisakan waktu untuk pertimbangan para leluhur keluarga serigala Chang Rongyu, hanya 1 menit. Ini sungguh memalukan, tetapi situasinya lebih kuat daripada orang-orang. Keempat pemimpin utama berada di ambang kesempurnaan, dan ini memiliki kekuatan dan kekuatan. Bagi serigala Chang yang kejam, penghinaan semacam ini tidak dapat ditoleransi. Hei, aku terlalu banyak menipu. Para leluhur keluarga serigala Chang hancur di tempat, dan mereka berteriak-teriak di rambut mereka, dan mereka tidak mengenakan angin dan menari sendiri. Bentuk tubuhnya bangkit lagi, dan jumlah orang dalam sekejap mata menjadi beberapa kali lipat, dan sosoknya mencapai puluhan ribu kaki, melebihi 10. Benteng Mega, serigala itu awalnya berwarna cian, tetapi saat ini penuh dengan darah merah, dan bagian belakang tulang belakangnya menumbuhkan sepasang sayap kalajengking, yang menyebar beberapa puluh ribu kaki, tanpa bulu, tetapi penuh dengan bilah tulang berdarah yang tajam. Dalam sekejap mata, Chang Rongyuhua adalah serigala perang bersayap yang buas dan mengerikan, dan kekuatannya adalah jangka menengah dari alam sebelumnya, memanjat dalam satu gerakan dan melangkah ke tahap selanjutnya. Ini jelas menunjukkan bahwa saya telah mempersiapkan jaringan ikan dan mayat. Saya ingin menggunakan kekuatan saya sendiri untuk melawan 4 penguasa dunia yang sama yang telah datang ke proyeksi. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya dari kedua kubu tidak ragu untuk mundur dengan kecepatan penuh pada saat pertama. Medan perang kedua pasukan melawan daerah pusat hanya beberapa mil jauhnya. Bagaimana 5 penguasa dunia bisa melempar? Tingkat perang ini terlalu mengerikan, tidak ada yang mau tinggal dan dibelenggu. Hantu tua, kamu terlalu sombong. Kamu hanya bisa menekanmu hari ini. Satu generasi iblis mencibir, dan melambaikan tangan, kekosongan luas ribuan mil jauhnya, langsung berubah menjadi darah, dan garis pandang menjadi canggung. Mo Zentian menunjukkan kekuatan spiritualnya dan melampaui kekuatan magis. Dia telah melarang medan perang ini di tangan yang terangkat. Di seluruh dunia dewa, hanya ada 5 penguasa dunia. Pertempuran tidak membedakan antara kemenangan dan kekalahan. Terbuka, ini juga merupakan sikap, bertekad dan bertekad. Booming, bentuk tubuh nyamuk gila itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, puncak raksasa berdarah dalam jarak sejuta mil muncul dari udara, tepat muncul di atas kepala serigala perang bersayap, dan menghantam dengan gemuruh petir. Pada saat yang sama, penguasa jahat dari keluarga tikus angkasa, tikus emas dan semut neraka, juga berdarah, dan pada saat yang sama mereka dingin dan menjerit, masing-masing menunjukkan darah dan tubuh mereka, meskipun napasnya tidak sebagus tahap akhir. Dan itu masih Chang Rongyu, di mana dewa itu benar-benar ada di sini, tetapi itu seperti mengguncang bumi dan dia tidak ragu untuk bergegas melewati masa lalu. 4 penguasa utama,
dengan keturunan proyeksi, bergabung untuk menekan dewa untuk bermain, dan setelah aktivasi darah, kultivasi leluhur penyihir Chang Rongyu, yang kekuatannya telah mencapai ujung perbatasan. Booming, boom, raungan besar telah menenggelamkan kekosongan besar ini. Kedua sisi Kam asli memiliki kapal perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang mereka semua telah mundur sejauh 20 juta mil. Mereka dipisahkan oleh jarak 50 juta mil, bahkan antimateri benteng. Meriam lampu mati energi juga telah melampaui jangkauan. Kedua kapal perang besar ini tidak dapat bertarung lagi dan menjadi penonton. Faktanya, di sisi Liga Klan Wan, saat status Komandan Umum Chang Rongyu terseret turun, ratusan armada budak yang telah bergegas untuk menyelamatkan telah berjongkok setelah mundur sejauh 20 juta mil. Kesempatan, pertama kali untuk pergi. Para Wolverine telah kehilangan hati dan pikiran mereka dalam pertempuran ini. Jika Anda ingin terus tinggal di aliansi alam semesta pertama, itu sama sekali tidak mungkin. 5 Perang Dunia, domain pusat medan perang, dan pagi ini telah diselimuti udara yang sangat bergejolak. Area ini, guntur dan kilat, kekosongan terbelah dari waktu ke waktu, tidak dapat melihat bagaimana situasi internal. Namun, pertempuran ini tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari singkat, semua debu telah mengendap. Di domain pusat, asap medan perang berangsur-angsur menghilang, dan bentuk tubuh 5 penguasa para penguasa muncul. Setelah aktivasi darah, tubuh telah mencapai puluhan ribu kaki Chang Rongyu, dan sekarang telah memulihkan bentuk manusia, pakaiannya berantakan, dan tubuh juga membawa cedera, sepertinya canggung. Meskipun dia adalah dewa dari dewa, dan setelah mengaktifkan darah tubuh, menunjukkan arti sebenarnya dari serigala perang bersayap, bahkan kekuatan perbaikannya telah meningkat tajam, mencapai tahap akhir dari kengerian yang mengerikan, tetapi bagaimanapun juga, itu masih kalah jumlah, dalam waktu singkat, itu telah ditekan. Meskipun belum jatuh, tetapi napasnya sangat lemah dan layu, tampaknya telah terluka parah, tidak ada lagi kekuatan tempur. Bahkan jika Anda dapat melarikan diri hari ini, jika Anda ingin pulih dari awal, Anda harus membutuhkan waktu lama untuk melakukannya. Singkatnya, keluarga Serigala Chang tidak melemparkan banyak gelombang. Bahkan jika keempat penguasa yang sudah menekannya saat ini bersedia, nyawa mereka akan diambil kapan saja. Itu jelas bukan solusi terbaik. Jika benar-benar membunuh Chang Rongyu, keluarga Serigala Chang pasti ingin mati, dan tidak mungkin jatuh ke aliansi tanpa nama Yesuan. Temperamen Chang Rongyu kembali menjadi kasar. Pada saat ini, dia benar-benar tercengang, tertunduk, memejamkan mata, wajahnya penuh dengan rasa malu dan marah, tampaknya putus asa, dan tidak berharap memiliki kesempatan. Juga minta beberapa senior untuk mengampuni leluhurku. Melihat pemandangan ini, orang-orang berpangkat tinggi dari Serigala Chang telah lama takut, dan beberapa bangsawan veteran bergegas keluar dari benteng utama Serigala Chang untuk pertama kalinya, diikuti oleh monster bertabur bintang dan kekuatan Qiankun, panik dan memohon belas kasihan. Beberapa pendahulu, Serigala Chang saya bersedia turun, tetapi sebelum kuda, tetapi oleh yang berakal, hanya untuk dapat mengampuni leluhur klan saya. Pertempuran di medan bintang Serigala, bagaimanapun juga, telah berakhir. Leluhur Serigala Chang Rongyu rusak parah. Dalam jangka pendek, ia tidak dapat pulih dan kehilangan kekuatan tempurnya. Untuk melindungi kehidupan para leluhur, keluarga Serigala Chang menyerah dan menyerah tanpa syarat. Dengan cara ini, bergabung dengan aliansi Yesuan yang tidak dikenal hanya dapat menjadi anggota biasa, bahkan anggota perunggu tidak dapat dicampur. Tentu saja, mengingat fakta bahwa Serigala Chang masih belum bisa mendapatkan kepercayaan penuh, masalah tentang aliansi yang tidak disebutkan namanya, setelah proyeksi 4 penguasa dari 4 iblis, seperti Kaisar Iblis, Panglima Utama Armada 4 Armada Iblis adalah Motaye. Itu tidak diungkapkan kepada Serigala Klan. Minta saja Serigala Chang untuk mengirim penguasa domain, pimpin pasukan suku, susun koalisi 4 negara, dan terus bertarung. Selain itu, meskipun ada lebih dari 2 juta kapal perang Serigala Chang, penaklukan pasukan koalisi, yang memproklamirkan diri sebagai pihak luar, masih merupakan koalisi 4 negara. Serigala Chang memang keras kepala, tetapi hari ini ia hanya keturunan, dan belum memperoleh keanggotaan Liga Umum resmi, dan tidak memenuhi syarat untuk mengklaim sebagai anggota penaklukan ini. Di masa depan, ketika aliansi yang tidak disebutkan namanya tumbuh, puncak Serigala Chang mengetahui semua ini, takut bahwa usus harus bertobat, dan mereka jelas dipaksa untuk mendorong diri mereka ke pihak yang diperbudak. Lagi pula, jika Anda tidak begitu keras kepala,
tetapi mengambil inisiatif untuk bergabung dengan aliansi yang tidak disebutkan namanya. Bahkan jika kelompok etnis lebih lemah, Anda dapat mencampur anggota biasa di awal, setidaknya Anda dapat menghindari kenyataan bahwa bahkan keanggotaan biasa tidak, itu sepenuhnya dianggap sebagai keturunan. Proses perbudakan umum, hanya dalam waktu setengah hari, lebih dari 4 juta kapal perang serigala Kraut diambil menjadi 2, termasuk sejumlah besar suku etnis, yang dipimpin oleh pemilik domain yang biadab, dan dimasukkan ke dalam koalisi beranggotakan 4 orang. Terus berjuang. Atas hasil ini, aliansi bangsa-bangsa budak kosmik pertama tampaknya tidak banyak mengeluarkan suara teguran. Pembalikan leluhur kelompok etnis Changfu, Chang Rongyu, pada menit terakhir telah sepenuhnya menjauh dari Jerman. Keluarga itu diperbudak oleh iblis dan keempat kelompok etnis. Tidak seorang pun bersedia berdiri dan berbicara. Namun, aliansi 10.000 orang tidak frustrasi dengan hal ini. Setelah mengetahui bahwa tentara Federasi Empat Iblis sekali lagi mengesampingkan berita ekspedisi tersebut, semua kelompok etnis di aliansi semua bangsa telah dimobilisasi, dan sekali lagi mengumpulkan kekuatan untuk bersama-sama melawan. Era perang habis-habisan alam semesta pertama telah sepenuhnya dibuka. Bahkan jika pasukan koalisi 4 keluarga iblis besar dan lagu-lagu kemenangan dikumandangkan, pertikaian saudara tingkat pesawat ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Untuk semua yang terjadi pada keluarga serigala Chang, Yesuan tidak tahu, dan tidak peduli. Dalam pandangannya, dengan 3 suku pertama alam semesta pertama, seperti iblis, tikus luar angkasa, dan semut dewa, kebangkitan keseluruhan koalisi ini, di alam semesta pertama, tidak dapat ditolak. Bahkan dengan pertempuran yang ada di tingkat utama, koalisi yang tidak disebutkan namanya telah mampu mencapai 6 monster teratas kapan saja dengan proyeksi, dan tidak ada rasa takut terhadap kekuatan teratas manapun. Terlebih lagi, tindak lanjut penaklukan hanya beberapa budak kosmik pertama yang lemah. Singkatnya, untuk pertempuran lanjutan dari pasukan penakluk yang dipimpin oleh iblis, Yesuan telah hampir menaruh 100 hati, dan tidak mempedulikannya sama sekali, karena pada dasarnya tidak akan ada kecelakaan. Alasan tujuan Yesuan adalah untuk kembali ke bintang kejahatan untuk melihat situasinya. Setelah perubahan besar terakhir, semua kekuatan dan kekuatan kuat dari 3 alam semesta melarikan diri, dan semua anggota melarikan diri, dan seluruh sumber kejahatan yang luas tidak lagi terdampar. Bahkan binatang buas asli, yang awalnya tinggal di pedalaman inti sumber kejahatan, dibawa keluar oleh Yesuan untuk jutaan orang, dan sisanya semua dihancurkan oleh Tiandao Qingyan dan dikirim ke Tungku. Dapat dikatakan bahwa seluruh sumber akar kejahatan, dan sekarang tidak ada yang lain selain Tungku. Apa produk yang akan dipadatkan Tungku peleburan kali ini? Yesuan memiliki rasa ingin tahu yang besar, tetapi dia tidak berani mengambil risiko, mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang, dan dengan gegabah memasuki sumber kejahatan. Siapa yang tahu jika Tiandao Qingyan telah mempertahankan beberapa kekuatan persepsi dan khawatir tentang kekosongan dalam kegelapan. Itu adalah tingkat kengerian yang sama dengan mayat bayi tanpa kepala, bahkan jika Yesuan memiliki mayat bayi tanpa kepala kembali, itu tidak bisa gegabah, lagi pula, mayat bayi belum pulih. Menurut rencananya, sumber kejahatan pasti akan pergi, tetapi Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik. Kesimpulan terburuk adalah bahwa Tiandao Qingyan masih memiliki beberapa kekuatan persepsi di sana, dan memperhatikan segala sesuatu dalam kegelapan. Dalam hal ini, bahkan jika Yesuan memasuki sumber kejahatan, ia harus melakukannya tanpa mengungkapnya. Dalam kasus mayat bayi, yaitu, jika Anda tidak menggunakan mayat bayi tanpa kepala, Anda dapat melarikan diri dengan kemampuan Anda sendiri. Jika itu hanya kultivasi tingkat ketiga Zhou Guang saat ini, jelas mustahil untuk melakukan ini. Bahkan jika Yesuan mengaktifkan darah konjak kuno, kultivasi kekuatan akan langsung naik ke bagian yang besar, dan itu hanya akan menjadi tahap ke-6. Tentu saja, dia masih memiliki perubahan konjak. 1 hingga 3 perubahan dalam perubahan konjak dapat membuat kultivasi konjak Taiko menjadi langkah kecil. 3 perubahan, yaitu, tingkat ketiga. Meski begitu, itu hanya kesempurnaan dari keagungan 9 langkah. Menurut perkiraan Yesuan, jika Tiandao Qingyan benar-benar meninggalkan sedikit wawasan di kedalaman sumber jahat, diam-diam memperhatikan segalanya, maka, setelah memasuki dan merasakan ini, dia tidak akan bergantung pada bayi tanpa kepala. Jika Anda hanya melarikan diri dari kemampuan melompat koordinat antar bintang, Anda harus memiliki setidaknya penguasa bintang.
Artinya, saat ini, dia harus memastikan segalanya, bahkan jika caranya habis, itu masih merupakan terobosan langkah kecil. Entah perubahan konjak keempat akan terwujud, atau hanya dewa yang akan menerobos dua langkah kecil lagi. Setelah kekuatan dewa mencapai tingkat kelima alam semesta, dalam keadaan mengaktifkan darah konjak dan menunjukkan tubuh sejati konjak berkepala 3 dan berlengan 6, kultivasi Ye Xuan akan mencapai tingkat ketujuh. Dengan cara ini, ditambah 3 langkah kecil perubahan konjak menjadi 3 perubahan konjak, ia dikultivasikan sebagai kekuatan, baru saja memasuki tahap utama bintang. Pilihan Ye Xuan adalah yang terakhir. Perubahan konjak keempat akan membutuhkan waktu untuk disimpulkan, dan sistem sedang membuat kemajuan penuh. Oleh karena itu, kultivasi dewa sebagai kekuatan untuk menerobos 2 langkah kecil, dipaksa untuk meningkatkan ke tahap kelima alam semesta, adalah satu-satunya pilihan bagi Ye Xuan. Setelah meninggalkan genre semut leluhur semut neraka, ia tidak bergegas ke sumber kejahatan, tetapi di ruang terpencil dan kosong, mencari planet yang sepi, terjun ke dalamnya. Memasuki bagian dalam bintang-bintang, mulai mundur. Kali ini, permintaannya agak tinggi, meskipun itu hanya terobosan 2 langkah kecil, tetapi baru saja menyelesaikan terobosan. Ye Xuan hari ini sudah menjadi pemain kuat di dinasti Zhou. Tidak mudah untuk menerobos tahap kecil. Itu jelas merupakan tantangan besar. Tetapi dia tidak punya pilihan. Perubahan besar sumber kejahatan telah terjadi selama beberapa waktu. Menurut perhitungannya, produk kondensat ini akan segera lahir tanpa kecelakaan apapun. Waktu Ye Xuan tidak banyak. Bagaimanapun, kekuatan dewa harus ditingkatkan ke tahap kelima Zhou Guang setelah memasuki bagian dalam bintang yang ditinggalkan ini. Setelah menetapkan larangan berat, Ye Xuan duduk bersila dan mulai merenungkan sumber daya untuk terobosan ini. Karena baru saja ditembus baru-baru ini, kali ini, cukup sulit untuk membuat terobosan lain di dunia dewa. Di waktu-waktu khusus, Anda harus mendapatkan obat yang bagus. Setelah beberapa kali memanjakan, Ye Xuan melambaikan banyak sumber daya kultivasi dari dunia abadi, yang semuanya adalah harta karun teratas. Salah satu dari mereka akan dirusak dan dijarah. Aroma dari aroma tungku, ini digunakan untuk membungkus seluruh tubuh, dan dalam proses terobosan, ia terus-menerus memperbaiki kegelapan dan bahaya tersembunyi dari tubuh. 2 tetes cairan sumber jahat, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kekuatan pendorong utama terobosan Ye Xuan. Selain itu, ada 9 bintang dari bintang 9 warna 9 warna. 2 tetes cairan semut dewa bermutu tinggi yang disekresikan oleh tubuh cairan dan taring emas raja. Tentu saja, semuanya adalah harta yang dimurnikan oleh api 4 warna senong. Kedua sumber daya langka ini memiliki efek ajaib pada tubuh yang padam, yang digunakan untuk membantu dan mengkonsolidasikan efek terobosan dari cairan sumber jahat. Akhirnya, ada sepotong besar daging bernoda darah yang dipotong dari harta karun tikus kekosongan emas ungu dari keluarga semut neraka. Ini memiliki sejumlah besar energi berenergi tinggi yang paling maju, dan sepotong besar daging tikus ini telah dipanggang dan dipanggang oleh api 4 warna senong. Setelah selesai dipanggang, ia menyusut menjadi hanya nasi persegi, tetapi itu semua adalah esensinya. Adapun lumpur daging 9 warna, lupakan saja, barang itu hanya dapat ditambahkan selama pemurnian, langsung ditelan. Ye Xuan memiliki penghalang psikologis. Pada saat ini, sumber daya kultivasi tingkat atas dari tiket besar ini semuanya mengambang di kehampaan di depan Ye Xuan, cairan dan cairan semut dewa tingkat tinggi, dan harta dewa dari tikus virtual Zijin kuno tingkat tinggi. Api 4 warna senong dimurnikan dan dipanggang. Hal-hal ini dapat diletakkan di depan inti atas dari kekuatan tingkat atas manapun di 3 alam semesta. Nilainya terlalu tinggi, kualitasnya terlalu murni, bahkan jika itu adalah penguasa tuan tanah atau bahkan alam semesta, itu dapat digunakan. Tentu saja, tidak mungkin untuk menggunakannya sebagai terobosan secara langsung. Ke level itu, tahap kecil terobosan juga membutuhkan banyak akumulasi harian. Meskipun beberapa kali telah menemukan semacam kreasi hebat, ada juga terobosan langsung, dan bahkan menerobos beberapa langkah kecil secara berurutan, tetapi situasinya kurang, itu adalah kasus khusus, tidak dapat disalin. Tetapi pada saat ini, Ye Xuan, yang berlutut di kehampaan, melihat sumber daya teratas ini melayang di depannya, tetapi wajahnya tidak terkejut, dan dia tidak terkejut. Dalam pandangannya, persiapan ini begitu penuh, hanya untuk menerobos 2 langkah kecil lagi, dan untuk memaksa kultivasi dewa ke tahap kelima Zhou Guang, seharusnya tidak ada masalah.
Peluang keberhasilan setidaknya 80% atau bahkan 90%. Tetapi proses ini pasti sangat menyakitkan. Akumulasi dalam tubuhnya beberapa waktu lalu telah benar-benar habis dalam beberapa terobosan baru-baru ini, dan keadaan daging dan darah benar-benar dalam periode penurunan. Dalam hal ini, tiba-tiba dipaksa untuk menerobos 2 langkah kecil lagi, meningkatkan kekuatan, ujian daging dan darah jelas sangat ketat, dan kepahitan daging dan darah tidak bisa dihindari. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Yesuan tiba-tiba melambaikan tangannya. Pertama, dia menelan cairan sumber jahat, dahak yang dimurnikan, dan cairan semut dewa harta karun berkualitas tinggi ke dalam perut, lalu melahapnya, dan potongan itu diisi dengan yin-yin si Jin Baomang. Kekosongan emas ungu dari minyak wijen yang harum ditelan oleh selusin suap. Kemudian, dengan lambaian tangan, losion wangi putih dari tenda Su Yuan terbang langsung, menutupi seluruh bentuk Yesuan, membiarkannya mandi di dalamnya, setiap inci kulit di sekitar tubuh, setiap pori-pori bernafas. Krim oven dipelihara olehnya. Pada akhirnya, Yesuan memejamkan mata dan memberi instruksi kepada sistem fagositosis. Energi nuklir bintang dari inti 10999 warna disuntikkan ke dalam tubuh. Sejak saat itu, kali ini retret akhirnya dimulai, dan akan diluncurkan sepenuhnya dalam sekejap. Rasa sakit yang parah seperti gelombang pasang. Itu melonjak, dan langsung berubah menjadi lautan luas, menderu. Semua ini ada di tubuh Yesuan. Tubuh kecil, tetapi ada gelombang menderu seperti gelombang menderu, gelombang. Rasa sakit ini dapat dibayangkan. Sejak saat ini, Yesuan telah sepenuhnya melupakan keberadaan waktu, dan bahkan kesadaran secara bertahap kehilangan beberapa kebingungan karena rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Pada saat ini, ia hanya memiliki satu kesadaran, yaitu, ia mendengar suara aneh dari rantai yang tak terhitung jumlahnya dan bersenandung di telinganya, dan terus berlanjut. Ini adalah potensi setiap inci. Daging dan darah, setiap sel gen dalam tubuhnya, dan reaksi yang dibawa oleh robekan seluruh kekuatan, seperti benar-benar menghancurkan seluruh orangnya dalam uleni, Yesuan, bahkan mereka telah kehilangan persepsi mereka tentang tubuh. Satu-satunya hal yang tersisa di seluruh dunia adalah bahwa tidak ada keabadian, dan rantai padat berdering. Entah sudah berapa lama berlalu, amarah yang bergolak dalam tubuh akhirnya berhenti, dan kesadaran Yesuan yang runtuh akhirnya kembali lagi. Perlahan, aku merasakan keberadaan tubuh. Pada akhirnya, semua rasa sakit menghilang tanpa terlihat. Yesuan hanya merasakan bahwa seluruh tubuh terasa sangat ringan dan terpisah, dan kesadarannya jernih dan bersahaja. Dengan perasaan yang aneh seperti itu, Yesuan perlahan membuka matanya. Pada saat berikutnya, perintah sistem yang sudah dikenalnya terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, tingkat keempat alam semesta. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, tahap kelima alam semesta. Yesuan menghela napas lega, berdiri dan berteriak konjak itu nyata. Tak lama setelah jeda singkat, darah tubuh diaktifkan, dan konjak dari 3 kepala dan 6 lengan terungkap. Kekuatan revisi tingkat kelima dewa langsung melonjak, dan langsung mencapai tingkat ketujuh alam semesta. Konjak telah berubah, perubahan pertama. Yesuan sekali lagi menjadi ganas, dan tubuh konjak Taiko dari tubuh setinggi 10 kaki tiba-tiba melonjak. Kekuatan darah yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba membengkak di dalam tubuh dan berkumpul menjadi kekuatan seperti pasang surut yang serupa. Dalam sekejap mata, hanya 10 kaki tinggi sosok itu telah meningkat menjadi 100 kaki. Diperbaiki menjadi napas, urutan ke-8. Konjak berubah, perubahan kedua. Desis keras kedua terdengar, dan perasaan yang familiar datang lagi. Darah di 3 tubuh nyata melonjak, dan besarnya melebihi yang sebelumnya, dan bentuk tubuh melonjak hingga 1000 kaki. Diperbaiki menjadi napas, kesempurnaan besar Qian Kun Jiuji. Konjak berubah, perubahan ketiga. Dalam perubahan terakhir, Yesuan menjerit dan menjerit. Saat 3 tubuh utama mengamuk di dalam tubuh, mereka membengkak lagi dan lagi, berguling-guling masuk dan keluar. Geraman awal sungai, dan kemudian berubah menjadi kemarahan yang agung. Sosok itu juga berkembang pesat, dari ketinggian 1000 kaki yang asli, dengan cepat mencapai 10.000 kaki. Diperbaiki menjadi napas, langkah pertama bintang. Hanya beberapa gigitan yang menarik, Yesuan mengaktifkan tubuh konjak yang sebenarnya, secara langsung membuka 3 perubahan pertama konjak,
menyebabkan bentuk tubuh aslinya mencapai raksasa dunia, memperbaiki kekuatan, tetapi juga melonjak 3 langkah kecil, akhirnya mempelajari bintang utama alam semesta ketiga, hegemoni Kam Sihir, bidang bintang yang dikendalikan oleh Istana Surgawi, sepotong alam semesta yang sangat eksentrik. Panggil, suara samar udara pecah berdering, dan tangkai samar melewati kehampaan dan menghilang ke ujung kehampaan. Setelah waktu minum teh, sudut kehampaan ini tiba-tiba muncul sebagai suara retakan. Kekosongan alam semesta seperti kain yang robek, dan retakan hitam muncul. Seorang pemuda dengan gaun hijau melangkah keluar dan wajahnya muram. Orang ini bernama Zhou Yusen, wakil pemilik istana dari 10 istana Tiangong, penguasa bintang. Oh. Dengan munculnya Zhou Yusen, di arah lain dari kehampaan ini, suara retakan yang sama terdengar, dan 4 retakan pecah di kehampaan, dan keempat sosok itu sekali lagi dikeluarkan. Budidaya kekuatan juga merupakan wilayah utama bintang. Keempat orang ini juga merupakan wakil pemilik istana dari Istana Rakyat, dan Zhou Yusen adalah sama. 5 penguasa yang disalahkan Tuhan berada dalam 3 minat pendek, waktu depan dan belakang semuanya ada di sini, dan dengan cara merobek kekosongan ini, yang lebih penting adalah bahwa semua wajah sangat suram, samar-samar mengungkapkan gas hitam, jelas hatiku marah. Ini benar-benar tidak normal. Yang terakhir adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu, rambut abu-abu, memberikan suasana berdebu, memegang kompas kuno di tangannya, saat ini tamparan di tengah kilatan, melihat kompas di tangan Minat, dan kemudian mengangkat tangan, itu adalah arah masa lalu yang telah melewati kekosongan dan menghilang dengan tenang. Sen berkata, di sisi lain, bibrida kecil itu baru saja pergi, tidak lebih dari secangkir teh. Mengejar, kali ini, dia tidak bisa lepas dari sayap. Kultivasi Zhou Yusen adalah tahap akhir dari wilayah utama bintang. Itu tidak jauh dari domain utama domain. Di Istana Rakyat, meskipun dia bukan wakil kepala, dia adalah pemimpin dari 5 bintang orang. Pada titik ini, setelah menentukan arah pelarian mangsa, wajah Zhou Yusen segera menunjukkan warna licik, dan bentuk tubuhnya telah menjadi aliran, dan momen itu hilang. 4 penguasa bintang lainnya menoleh satu sama lain, bertukar pandang, dan semua wajah penuh dengan hiruk-pikuk, dan kemudian ragu-ragu, dan kemudian mengikuti dengan cermat. Tujuan dari 5 penguasa-penguasa Lord, yang sebelumnya berubah menjadi seorang pria, orang yang baru saja melarikan diri dari kehampaan ini, adalah melahap Yesuan, yang disebut dunia luar. Dewa perang yang tak terkalahkan. Sampai hari ini, Dewa perang yang tak terkalahkan adalah avatar rakyat. Masih belum ada kesimpulan, karena 10 istana surgawi belum mampu memenangkannya, insiden ini telah menjadi kasus tanpa kepala. Sejak saat ini, avatar menelan Yesuan selalu berada di bidang bintang yang dikendalikan oleh istana surgawi ke-10, yang belum ditinggalkan. Alasannya adalah, di bidang bintang ini, selain 10 istana surgawi, ada sekte dan sekte besar dan kecil lainnya. Karena ini adalah Kam pemahaman, itu berbeda dari sistem dinasti abadi Kam sains dan teknologi. Secara terpisah, lebih mudah untuk menemukan mangsa yang tepat untuk ditelan. Di sisi lain, itu karena kelahiran burung Phoenix mayat hidup, yang menyebabkan minat Yesuan. Kehidupan semacam ini awalnya hanya ada di zaman kuno yang jauh, tetapi sekarang menjadi rumah leluhur dari rumah ke-6 Kam kultivasi Teran. Fakta bahwa tanah muncul, fakta ini sangat aneh. Yesuan meninggalkan avatar menelan untuk tinggal di Kam pemahaman. Tujuan lainnya adalah untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Bagaimanapun, Phoenix mayat hidup hanya ada di alam liar, dan sekarang Yesuan memiliki berbagai ikatan tak terlihat dengan era reruntuhan yang legendaris. Oleh karena itu, semua informasi dan petunjuk yang terkait dengan orang-orang kuno, Yesuan tidak dapat mengabaikannya. Dan Phoenix mayat hidup ini, bahkan di masa lalu yang jauh, saya khawatir itu tidak seperti anjing. Itu muncul di cabang 10 istana surgawi, yang mengungkapkan terlalu banyak informasi. Yesuan itu harus diperiksa, jika tidak, itu benar-benar sulit di hatiku. Ini juga mengapa melahap avatar telah mencari masalah 10 istana surgawi. Tentu saja, konsekuensi dari melakukannya juga sangat serius. 10 istana surgawi hampir tidak pernah berhenti mengejar melahap-melahap, tetapi atribut unik dari melahap avatar ada di sana, dan Dewa Yesuan juga akan mewarisi menara, naga dan tanduk darah yang menyedihkan dari harta karun dan pembunuh besar ini semuanya diserahkan kepada melahap. Karena alasan ini,
meskipun setiap perang atau penyergapan yang telah menelan avatar selama waktu ini dapat digambarkan sebagai hidup dan mati. Hasil akhirnya semuanya menyeramkan. Setiap pertempuran, menelan dan avatar semuanya menghadapi kekuatan jauh lebih banyak daripada lawannya, bahkan lebih dari satu orang. Tetapi setiap kali, menelan avatar itu berbahaya, bukan untuk mengatakan bahwa lawan akan terbunuh, tetapi setidaknya setiap kali dapat hidup untuk melarikan diri, dan sebelum melarikan diri, betapa banyak yang membiarkan lawan menderita beberapa kepahitan. Jika tidak demikian halnya, nama Dewa Perang yang tak terkalahkan, tidak mungkin untuk memanggilnya. Setelah periode pertumbuhan ini, menelan avatar kultivasi adalah kekuatan gua, yang dipisahkan dari Yesuan di awal, dan mencapai dakuan ke-14 saat ini. Dibandingkan dengan Dewa Yesuan, keduanya 4 langkah kecil yang kuat. Hanya 1 langkah lagi, Anda dapat memasuki dunia ke-15. Qiankun Jing adalah daerah aliran bintang-bintang yang kuat. Sebelum Qiankun, bahkan jika itu adalah kesempurnaan dari 9 Ordo Zhouguang, itu tidak dapat disebut kekuatan besar. Hanya setelah memasuki Qiankun, itu dapat disebut kekuatan Qiankun. Hanya pada titik ini dapat dilihat perbedaan antara lingkungan Qiankun dan Zhouguang. Untuk avatar menelan Yesuan, ia membuktikan peluang Qiankun, dan sekarang jelas dan matang. Peluang ini adalah 5 orang yang telah mengikuti mereka dengan cermat, dan mereka telah mengikuti dengan cermat rumah ketiga dari Istana 10 Surgawi, yang merupakan penguasa bintang Istana Rakyat. 5 penguasa bintang ini telah mengejar setelah ditelan selama sebulan. Pada bulan ini, para pelahap godaan telah tergoda, dan pada dasarnya mereka telah melakukan pertarungan singkat dan tunggal dengan mereka. Konfrontasi semacam ini adalah semacam godaan untuk melahap avatar. Melahap avatar, sebagai avatar sempurna yang menyempurnakan harta bawaan melahap, cara terbaik dan tercepat untuk meningkatkan kekuatan adalah dengan melahap, tidak ada pilihan kedua. Kali ini, para pelahap penyanyi sedang mengincar 5 penguasa bintang, siap untuk memilih salah satu dari mereka, sebagai objek untuk ditelan. Tentu saja, fagositosis semacam ini jelas bukan pemanfaatan energi 100%. Dalam proses pengumpulan untuk penggunaannya sendiri, pasti ada beberapa energi yang hilang, dan pemanfaatan energi ini, bersama dengan ranah melahap itu sendiri ascension akan semakin rendah. Jika tidak, jika Anda melahap penguasa bintang, Anda tidak bisa membiarkannya memiliki kesempurnaan besar dari urutan ke-9 cahaya surgawi, dan mempromosikannya ke panggung kecil, dan membuktikannya. Sasaran yang dipilihnya sudah lama ditentukan, yaitu, lelaki berambut abu-abu yang harus memegang kompas, bahkan yang menelan jebakan satu sama lain, menelan avatar, sudah diatur sejak awal. Sekarang, dengan sengaja membawa 5 bintang dan penguasa di sekitar lingkaran, tujuannya adalah untuk memimpin kaisar. Berteriak, sebuah mantel hitam melintas di kehampaan, dan seekor kumbang hitam dengan bentuk tubuh sekitar 100 kaki tiba-tiba muncul. Itu adalah kekosongan. Hanya saja sekop prajurit kekosongan ini jelas berbeda dari yang terlihat di lubang hitam kehidupan kosmik pertama. Itu adalah kaisar dalam pasukan-pasukan, kalajengking bintang 9, dan itu hanya satu yang dibandingkan dengannya. Semut datang, seperti pendukung langit berbintang. Bentuk kaisar sendok Jiuxing adalah 100 kaki, dan ini juga merupakan kasus sendok void. Selain itu, bagian belakang sendok bintang 9 adalah wajah hantu dari 9 bintang, dan langit berbintang ini dipahat, tetapi punggungnya bergerigi dengan 9 tanduk raksasa emas, ditambah yang lebih besar di atas kepala. Totalnya 9 tanduk emas 10 kecil. Yesuanlah yang telah pindah ke kekosongan melahap avatar, dan sekarang telah membentuk kembali tubuh vampir, dan kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan dengan yang sebelumnya, dengan melahap tubuh untuk tumbuh bersama. Saat ini, temperamen yang terpancar dari tubuh-tubuh suci yang kosong ini telah mencapai kesempurnaan agung dari 9 tingkat. Kehidupan ini adalah pendamping kekosongan kristal sumsum, antara tubuh yang hidup dan tubuh yang tidak hidup. Seluruh tubuh dikondensasikan oleh kotoran yang sangat keras yang diperas keluar selama proses kondensasi kristal sumsum berongga. Itu adalah kotoran, tetapi ditolak dari kristal hampa. Kristal sumsum berongga mewakili bidang kosmik, yang merupakan perwujudan dari bidang kosmik yang sangat terkondensasi. Itu menunjukkan bahwa levelnya tinggi, bahkan jika dilepaskan, itu pasti zat tingkat atas. Karena alasan ini, pasukan berongga umum, tubuh kristalnya sangat keras, senjata angkatan laut umum tidak dapat dibuka, apalagi keberadaan pematung bintang 10 ini.
Kepala ini disayangi oleh Ye Xuan dengan bantuan perombakan tubuh kristal yang sebenarnya. Saat ini, meskipun kekuatannya hanya terakumulasi hingga kesempurnaan agung 9 langkah Qiankun, tetapi kemampuan untuk melawan dua pemilik bintang tidak terkalahkan, dapat dikatakan bahwa kekuatannya mengejutkan. Selama waktu ini, melahap bidang bintang yang dikendalikan oleh 10 istana surgawi dilemparkan. Void Scoop telah 2 kali menembak, tetapi itu adalah kam keringat. Jika bukan karena dia, kedua burung layang-layang itu kemungkinan besar akan jatuh. Namun, justru karena inilah keberadaan Void Supreme juga telah diketahui oleh 10 istana surgawi. Dunia luar belum menentukan siapa avatar dari melahap avatar, tetapi karena keberadaan kekosongan tabir, interior 10 istana surgawi telah menentukan ini. Itu adalah Pangeran Xuan. Bagaimanapun, Xuan Huangzi pernah membawa kembali sendok Raja Bintang 8 dari alam semesta pertama. Itu bukan rahasia di 3 alam semesta. Sejak itu, Istana 10 Surgawi telah meningkatkan intensitas pengejaran melahap, dan sekarang tim pengejar besar telah menangkap jaring besar dan mencari di kehampaan. Saat ini, pemilik bintang 5 yang tidak jauh di belakang ditelan, hanya sebagian dari mereka. Tentu saja, mereka mampu mengejar jarak yang begitu dekat di sini, dan tampaknya lelaki tua yang memegang kompas masih memiliki beberapa cara untuk mengunci posisi melahap avatar. Semua ini sebenarnya adalah hasil yang disengaja dari yang terakhir. Semuanya untuk mengundang Anda ke dalam belenggu, tetapi sekarang, Wen telah disiapkan, bahkan kekosongan-kekosongan sebagai umpan telah mengambil inisiatif, tinggal menunggu ikan untuk mengait. Sendok hitam itu muncul, tepat di pedalaman planet depan, terkepung, anak itu tidak bisa pergi, pasti ada di dalam bintang. Zhou Yusen sangat menyadari sosok pasukan berongga itu, dan kilatan kalajengking itu melesat keluar, mengeluarkan teriakan menjerit, dan memerintahkan 4 pemilik bintang lainnya di belakangnya. Keempat orang itu terpisah dalam sekejap, dan 5 istana terletak di sekitar tambang yang ditinggalkan, dan seluruh kelompok bintang itu terkepung. Di antara mereka, lelaki tua yang memegang kompas terletak di barat laut, dan ketika dia memetik ke titik penyergapan, dia biasanya melirik kompas di tangannya, dan kemudian wajahnya berubah sangat, tanpa sadar berbisik, tidak. Petik 2. Terlambat. Di telinga, suara kata-kata dari intip-intip dalam cahaya, diikuti oleh tangkai berdarah, muncul tepat di belakang kepala lelaki tua itu dan berubah menjadi sudut kecil yang ramping. Jiwa darah, engah, tidak mau ditelan, kata-kata di mulut-mulut jatuh, sudut jiwa yang berdarah tiba-tiba runtuh, langsung menembus ke belakang lelaki tua itu, menghancurkan laut, para dewa runtuh, dan langsung jatuh. Aku tidak ragu, untuk melahap avatar itu. Aku melambaikan lelaki tua itu bersama dengan kompas kuno di tangannya, dan kemudian berteriak di pedalaman bintang depan, peretas, anginnya kencang, desah. Suara itu baru saja jatuh, sosok itu telah menghilang, dan semua napas telah disembunyikan, dan telah pergi ke tempat di mana ia telah didirikan. Peretas adalah gelar kekosongan yang sia-sia. Sebelumnya, ia mampu membentuk kembali tubuh menara yang sebenarnya karena kekuatan warisan yang menjulang tinggi. Saat ini, itu adalah makhluk kristal asli, bukan merek di menara warisan. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki kesadaran diri sepenuhnya. Di kamp kultivasi Teran, ada pepatah pendekar pedang, yang semuanya adalah perbaikan pedang, yang dikenal sebagai pendekar pedang. Dalam hal ini, sendok hampa sangat mempesona, dan menyukai temperamen debu halus. Ditambah lagi dia adalah sendok, jadi dia menyebut dirinya seorang peretas. Dalam hal ini, melahap avatar tidak berhasil, setiap kali dia memanggilnya, hatinya tertawa, dan beberapa kali dia hampir tertawa, tetapi yang terakhir tidak pernah tahu. Pada saat ini, lelaki tua dengan kompas genggam langsung jatuh, bersama dengan mayat dan kompas kuno milik rahasia Istana Suci, ditelan dan dibawa pergi bersama-sama. Zhou Yusen dan 4 pemilik bintang lainnya pertama-tama tertegun, dan kemudian saya sangat marah sehingga saya semua membuat raungan keras. Mari kita hitung. Ini jebakan. Oh, benci, itu sebenarnya sedang diburu oleh anak itu. Tampaknya berhasil. Jika masalah ini menyebar, saya akan menyapu bersih nama dan menjadi bahan tertawaan dari 3 bintang kuat di 3 bidang. Mengejar, kultivasinya bahkan bukan belenggu, tetapi sekarang dipisahkan dari sendok hitam yang sebanding dengan singularitas pemilik bintang. Jika Anda dikelilingi, Anda akan dapat menghancurkannya. Sekop hitam bergegas, ingin menghancurkan, menyeretku, menunggu anak itu melarikan diri, mengabaikannya, menyelesaikan bocah yang penuh kebencian,
kembali dan mengepaknya. Dalam jeritan keras, keempat bintang dan para penguasa tua dengan cepat pergi, sampai bentuk tubuh menghilang, dan sendok kosong tiba-tiba berhenti, dan suara keluar di mulut, bodoh daripada. Kemudian, ketika sedikit bergoyang, itu langsung menghilang dan dengan cepat menjauh dari arah lain. Untuk melahap avatar, dia sama sekali tidak khawatir. Ada suasana yang menarik di menara-menara kuno. Meskipun orang-orang tua ini adalah penguasa bintang-bintang, mereka masih sama sekali tidak terlihat. Bagaimanapun, menara-menara kuno bersama Senong Ding dan Tungku. Tingkat kelas berat dari level yang sama itu konyol. Kali ini yang disebut pengejaran itu ditakdirkan untuk mati. Suatu hari kemudian, Void Scoop dan para penelan berkumpul di tempat pertemuan yang telah disepakati, mengepalkan tangan, dan berkata di tengah-tengahnya, kali ini, kamu pasti harus menerobos ke Qian Kun, sedangkan untukmu, bisakah kamu menerobos ke pemilik bintang? Bergantung pada makna Tuhan, alam semesta ketiga, Kam Teknologi Teran, dinasti abadi memerintah salah satu dari tiga kekaisaran. Alam semesta ketiga hari ini tenang dan damai. Kecuali gunung dan sungai setengah berwajah yang dikendalikan oleh Istana Surga ke-10, ada gerakan sesekali menelan avatar. Kam Teknologi Teran yang diwakili oleh dinasti abadi tidak pernah mengalami badai besar. Tentu saja, berita tentang kejutan zombie kosmik telah berkecamuk selama beberapa saat, dan dinasti abadi di Kam Teknologi dan bahkan alam semesta ketiga dari seluruh Teran penuh dengan hati orang-orang. Untuk tujuan ini, Liga Bandar dan dinasti abadi mengirim pasukan kapal perang dan yang kuat untuk mencari, tetapi sejak itu, yang disebut zombie kosmik, benar-benar menghilang. Situasi di mana seluruh bintang administrasi dinasti dibantai dan diubah menjadi domain hantu tidak muncul kembali. Seiring berjalannya waktu, hal ini perlahan memudar dari cakrawala orang-orang. Banyak orang berpikir bahwa itu hanya alarm palsu. Yang disebut seluruh bintang telah dibunuh oleh alam semesta untuk mati. Meskipun itu adalah fakta, tetapi mungkin apa yang salah, bukanlah bahwa zombie kosmik bintang pertempuran surgawi telah menyebar ke alam semesta. Mungkin hanya beberapa virus yang belum dibersihkan telah dibawa ke bintang oleh kapal perang. Dalam kondisi tertentu, virus zombie sekali lagi meledak di dalam bintang. Jika demikian halnya, masalah ini secara alami akan mereda. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seluruh bintang telah sepenuhnya didesinfeksi dan dibersihkan, dan tidak mungkin ada kemungkinan kebocoran virus. Ditambah dengan super deformasi dari alam semesta pertama asal-usul jahat, dan kemudian Tuan Rubah sekali lagi muncul, tidak hanya tidak mati, tetapi benar-benar meletus dua pesona mempesona lainnya. Pada kenyataannya, inkarnasinya, Tuan Rubah Kurang Taiko Little Konjak dan Neteretnis adalah berita orang yang sama. Pada saat yang sama dengan tiga pesawat utama, perhatian Teran telah berhasil ditarik ke alam semesta pertama, mengamati dengan cermat perang alam semesta pertama. Bagi para zombie kosmik di Kam Sains dan Teknologi Antariksa ketiga, lambat laun, tak seorang pun memperhatikan lagi. Di dalam kehampaan, sebuah kapal perang perlahan berlayar. Ini adalah benteng kecil dengan diameter 50.000 meter, tetapi itu bukanlah kapal perang, melainkan kapal komersial. Itu hanya permukaan lambung yang sedikit rusak. Rasanya seperti pencuri bintang, konflik, dan melarikan diri sendirian. Suasana di kabin komando atas benteng kecil agak aneh. Seluruh kabin komando, meskipun ada banyak tokoh, tetapi pada saat ini, hampir 1000 tokoh ini semuanya malas minum anggur yang enak, memakan binatang berdarah dan daging dan darah. Bentuk kostumnya tidak seperti pengusaha, lebih seperti pencuri bintang, semuanya sangat menyesakkan, atmosfer tubuhnya sangat kuat, dan semuanya adalah keberadaan alam semesta dan lingkungan. Dan napasnya penuh dengan darah yang kejam. Hanya sosok yang didukung oleh hampir 1000 tokoh di tengah, seperti seorang pria, sedang duduk di meja besar saat ini, perlahan-lahan menyesap anggur merah, memegang pisau dan garpu, memotong dan menahannya di piring. Sepotong besar binatang buas, meskipun juga mentah, berdarah dan sangat memalukan, tetapi gerakan orang itu sangat elegan, seperti rasa sapi yang luar biasa. Potong sepotong kecil dengan lembut, gunakan garpu untuk mengirim pintu masuk, kunyah perlahan, dan kemudian, setelah menelan, mengangguk sedikit dengan memuaskan, lalu mengambil anggur merah dari seorang pelayan dan minum minuman yang dangkal, terus potong daging. Di antara pria iblis yang seperti pria sejati ini, ada seorang wanita muda dengan tubuh yang glamor dan penampilan yang cantik, tetapi pakaiannya sangat terbuka. Dia melayani sebagai pelayan,
tetapi kedua pelayan itu memiliki kekuatan mereka sendiri dan jelas langkah pertama Qian Kun. Ini sungguh menakjubkan. Pria ini, dengan kekuatan Qian Kun sebagai pelayan, tahu bahwa kedua pelayan itu sangat muda pada pandangan pertama, bahkan jika mereka adalah jalan Tao dari alam semesta kedua. Faktanya, hampir 1000 sosok di kabin atas semuanya sangat muda, dan hanya ada sedikit perbaikan wanita. Kebanyakan dari mereka adalah pria yang kuat. Mereka tidak lemah dalam kekuatan. Kekuatan yang berbeda kuat di alam semesta. Dari 3 bidang kosmik saat ini, saya khawatir hanya ada segelintir kelompok etnis dan kekuatan yang dapat memiliki begitu banyak leluhur dari zaman pasca di atas guang-guang. Anggur, yang penjualannya lambat ini meminum darah binatang neraka dan daging serta darah. Itu adalah Raja Zombie yang telah menyingkirkan angin. Pada saat ini, ia memperbaiki suasana perbaikan, dan ia telah mencapai kesempurnaan besar dari 9 ordo. Satu langkah lagi, Anda dapat memasuki wilayah bintang. Karena ia ada di sini, tidak ada keraguan tentang asal-usul ribuan tokoh di puncak benteng kecil. Mereka semua adalah prajurit zombie di bawah Raja-Raja Zombie. Mereka tidak hanya telah melahirkan kesadaran diri, mereka telah menjadi kehidupan zombie baru, seperti kehidupan baru, tetapi mereka juga telah berevolusi ke tingkat yang sangat tinggi. Mereka telah mampu berubah menjadi tubuh manusia, setengah zombie. Napasnya tidak terungkap. Tentu saja, jika Anda membutuhkannya, bahkan 2 wanita cantik yang sedang menunggu perpanjangan angin untuk dimakan dapat langsung berubah menjadi zombie kosmik yang mengerikan, seperti orang-orang kuat di alam semesta kedua yang mengaktifkan darah. Bagi mereka, fisik zombie ini memang telah menjadi keberadaan yang berdarah. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa meskipun benteng kecil berdiameter 50.000 meter itu berlayar di kehampaan, saat ini, tidak ada seorang pun di pos komando atas yang dapat mengendalikan kapal perang, bahkan sedikit energi kinetik. Tidak ada suara dengungan. Tampaknya ini sama sekali bukan kapal perang antariksa. Ini hanya sayangnya di tengah. Benteng kecil ini terdiri dari kombinasi zombie kosmik dari 5 sifat varian logam. Dalam arti tertentu, produk dari 5 zombie kosmik ini juga merupakan benteng kehidupan. Namun, benteng kehidupan di tangan Yesuan sama sekali tidak ada bandingannya, dan hanya dapat dikatakan satu hari dan satu tempat. Benteng zombie ini hanya kosong dan memiliki bentuknya sendiri. Meskipun memiliki kemampuan menyerang tertentu, ia juga dapat berevolusi dan terus-menerus meningkatkan dirinya sendiri. Namun, dengan evolusi sempurna dari kelompok serangga dunia yang membentuk benteng kehidupan, itu sama sekali tidak mungkin. Dibandingkan, tidak ada yang bisa dibandingkan sama sekali. Kepala, ada armada di depan, skalanya tidak buruk, sepertinya itu adalah armada komersial, meskipun hanya ada selusin kapal perang, tetapi semuanya besar dan kecil. Pada saat inilah seorang pembantu yang mempesona di sebelah angin tiba-tiba mengeluarkan suara, dengan senyum kejam di wajahnya, dan setelah menjilati lidahnya, dia melanjutkan, aku pasti punya banyak daging segar di dalamnya. Dan pasti ada orang yang kuat, hei, itu adalah daging dan darah tingkat tinggi. Hei, setelah melahap armada ini, kamu seharusnya bisa menerobos keramaian dan hiruk-pikuk, memasuki wilayah bintang dalam satu gerakan, menjadi penguasa bintang, dan menjadi Raja Mayat. Jika begitu, maka, mulailah berburu. Ekstensi itu tersenyum tipis, mengangkat gelas dengan lembut, dan meminum minuman keras itu, memecahkannya, dan menjilati mulutnya yang berdarah. Armada ini milik keluarga teratas Kaisar Kekaisaran Tianfeng, Tianfengxing. Meskipun hanya ada 12 kapal perang di seluruh armada, semuanya adalah benteng berdiameter 50.000 meter dan berdiameter 100.000 meter. 2 di antaranya adalah benteng pertempuran, dan 10 sisanya adalah pedagang dengan kemampuan serangan tertentu. Benteng udara, material dalam armada sangat penting dan jumlahnya sangat besar. Oleh karena itu, 2 kekuatan besar keluarga itulah yang duduk di armada. Ini bukan alam semesta pertama dengan perang yang sering terjadi, atau alam semesta kedua di mana bintang dan pencuri merajalela, meskipun ada juga pencuri bintang di 3 alam semesta, tetapi setidaknya tidak begitu merajalela. Alam semesta ketiga telah disatukan oleh umat manusia. Kedua kubu tersebut didasarkan pada setengah dari seluruh pesawat. Kontrolnya sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun ada bintang, tetapi itu tidak mungkin. Ada 2 orang hebat yang bisa duduk di kota, cukup. Pada saat ini, salah satu dari 2 kekuatan Qian Kun telah menemukan sebuah benteng kecil yang perlahan-lahan datang di depan kehampaan.
Benteng kecil itu adalah kapal dagang, jadi itu tidak membangkitkan kewaspadaannya. Namun, karena permukaan benteng kecil ini sedikit rusak, diketahui bahwa pemboman senjata baru saja dialami. Itu harus menjadi terobosan dan pelarian. Oleh karena itu, kekuatan besar ini telah menarik perhatian, karena ini menunjukkan bahwa ada geng bintang di bidang bintang di depannya. Kalau tidak, itu tidak akan membuat benteng kecil berdiameter 50.000 meter begitu memalukan. Meskipun itu adalah kapal komersial, itu adalah benteng kecil, hanya memiliki kemampuan tempur tertentu, dan itu bukan kapal perang berbintang umum. Dengan kecurigaan, instruksi segera dikeluarkan, dan seluruh armada memperlambat kecepatan gerakan, menyambut masa lalu dengan benteng kecil di ruang kosong. Kedua belah pihak akan segera datang. Tepat ketika armada laut komersial ingin mengirim permintaan komunikasi dan bertanya apa yang terjadi pada benteng kecil yang rusak ini, mutasi yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Boom! Sebuah ledakan guntur yang dahsyat datang, dan seluruh benteng penerbangan komersial berdiameter 50.000 meter tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Namun, tidak ada api, tetapi benteng komersial itu langsung hancur dalam kehampaan, dan berubah menjadi benteng berdiameter 5 juta meter, sebuah benteng yang sangat besar. Itu sama sekali tidak seperti kapal perang antariksa. Rasanya seperti kalajengking daging dan logam serta tubuh. Ia mengayunkan bilah tajamnya dan membuka mulutnya dan melesat lurus ke atas. Tubuh kelima monster besar itu semuanya memancarkan atmosfer lingkungan Qiankun. Meskipun itu hanya langkah pertama Qiankun, itu baru pertama kali memasuki lingkungan ini, tetapi bagaimanapun juga, ada 5, kekuatan keseluruhannya sangat canggung. Perubahan yang aneh, semua pahlawan di seluruh armada komersial akan bergemuruh dalam sekejap. Dalam adegan seperti itu, mereka bahkan tidak pernah memikirkannya. Pada saat ini, itu terjadi di depan mata. Semuanya seperti film bintang yang mendebarkan. Tapi ini belum semuanya. Dengan ledakan benteng kecil maskapai penerbangan komersial, itu dibagi menjadi 5 kecoa dengan daging dan logam dan inklusi logam. Pada saat yang sama, ada hampir 1.000 sosok, yang jatuh dari benteng komersial kecil hari Jumat dan muncul di kehampaan. Mereka semua adalah biksu manusia, tetapi, mereka benar-benar berubah. Raungan, hal pertama yang berubah menjadi seorang wanita muda dan cantik, yang sangat mempesona, berteriak di bawah kepalanya, dan bentuk tubuhnya langsung membesar menjadi monster raksasa, ditutupi dengan tentakel, dan beberapa lendir dari disekresikan dari lubang kecil yang menutupi seluruh tubuh. Sangat menjijikkan, itu hanya gunung daging yang bergerak penuh dengan kumis dan lubang kecil, dan gunung daging ini masih hidup. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa dari tentakel yang tak terhitung jumlahnya dari gunung daging ini, jelas ada riak tak terlihat yang menyebar dan menyebar. Saat ini, kekosongan ditutupi, dan lebih dari 10 benteng komersial dan benteng ditutupi. Riak tak terlihat ini adalah frekuensi gelombang biologis yang unik. Efeknya adalah untuk sementara membuat sudut ini kosong, komunikasi terputus. Sinyal jaringan bintang tidak dapat lagi ditransmisikan. Kemudian, dari gunung daging yang menjijikkan ini, suara wanita manusia yang sangat baik dikeluarkan, kepala, kontrol berhasil, sudut kekosongan ini telah diisolasi, sinyal jaringan bintang tidak dapat ditransmisikan, dapat mulai bekerja. Raungan, hei, senang mendengar bahwa suara wanita manusia itu baru saja jatuh, dan hampir ribuan sosok dalam kehampaan di sisinya telah bergerak bersama. Pada saat ini, meraung dan mengerikan, menjerit dan bersiul, hampir 1.000 sosok, semuanya telah berubah, seperti orang-orang kuat di kelompok federal kosmik kedua yang mengaktifkan darah, menunjukkan denyut nadi yang berdarah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sosok besar yang muncul dalam hampir 1.000 sosok ini tidak hanya aneh, tetapi juga semuanya memancarkan atmosfer jahat yang kuat. Beberapa dari mereka semua adalah daging dan darah busuk, terus-menerus menggeliat dan tampaknya menelan semuanya. Di antara mereka, bahkan ada seorang pria yang telah menjadi naga tulang dengan ratusan kaki. Tidak, itu tidak dapat dikatakan sebagai naga tulang, karena ada banyak daging dan darah di tubuh naga dengan ratusan kaki, tetapi semuanya membusuk. Itu memancarkan atmosfer yang menjijikkan dan sangat jahat. Orang-orang ini semua adalah mayat manusia dan membentuk kehidupan zombie, tetapi dengan evolusi berikutnya, sekarang jelas bahwa semuanya telah keluar dari jalur evolusi yang berbeda. Sebenarnya ada seorang pria yang sudah memiliki karakteristik berdarah dari naga mayat yang membusuk. Ini terlalu menakjubkan.
Semua orang kuat di depan armada komersial telah takut dan menggigil. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang terjadi, dan dalam keputusasaan, suara seruan mulai meningkat sepanjang waktu. Zombie, zombie kosmik, ya Tuhan, sebenarnya, beberapa orang telah berevolusi hingga ke tingkat naga mayat yang membusuk. Sudah berapa lama kelompok zombie kosmik ini tumbuh? Ini telah menjadi iklim. Kekuatan besar Qiankun. Hampir sepertiga dari semuanya adalah kekuatan besar Qiankun, dan sisanya adalah semua keberadaan alam semesta. Setelah akhir, kita tamat. Hanya saja kita semua sudah tamat. Seluruh umat manusia harus tamat. Pasukan zombie kosmik ini selalu ada, dan tidak terus-menerus mengganggu bintang, tetapi telah mencapai alam semesta dan melahap armada. Lihat kelimanya, apakah monster dari logam dan daging dan darah bercampur. Mereka jelas tahu bahwa bahkan kapal perang dapat menelannya. Tidak heran jika alam semesta ketiga selalu sedikit tidak adil. Baru-baru ini, banyak armada komersial telah menghilang. Mereka telah menghilang sepenuhnya. Mereka semua menghadapi pasukan zombie kosmik ini. Bahkan kapal perang ditelan dan dicerna. Ya Tuhan, itu terlalu menakutkan. Ketika semuanya berakhir, umat manusia berakhir, dan pada awal kekacauan, semua orang sama sekali tidak menyadari. Dalam menghadapi pasukan zombie dengan kekuatan lingkungan hampir 1000 keramik, ada 300 talenta di tahap awal, dan seluruh pasukan penerbangan komersial tidak memiliki keinginan untuk melawan. Dalam seruan itu, beberapa orang memilih untuk melarikan diri dari kapal perang, dan beberapa orang memilih untuk meledakkan diri mereka sendiri. Dengan cara ini, lebih baik daripada menanggung kengerian besar karena hidup dan mati oleh zombie kosmik saat Anda masih hidup. Setelah setengah hari yang kecil, seluruh bagian kehampaan sekali lagi kembali damai. Seluruh armada komersial menghilang, hanya menyisakan benteng dengan permukaan lambung yang ditutupi dengan jejak kerusakan perang. Diameternya telah mencapai 10.000 meter dari sebelumnya 50.000 meter. Perlahan melayang ke langit yang jauh, lanjutkan perjalanan berburu baru.